terbukti kalau misalnya mungkin kalau angka stream orang bisa cuman taruh repeat terus aja gitu. Cuman kalau misalnya orang benar-benar ceritain banyak yang DM ke aku juga kayak ya banyak pengalaman aku ternyata relate kah sama lagu ini, terus mereka ceritain pengalamannya, terus liriknya yang dibedah satu-satu sama setiap orang, terus pun mereka yang ngomongin entah dari melodi, entah dari banyak banget yang menurut aku itu jauh lebih bikin aku senang, tapi nanti kayak poin angka dan lain sebagainya itu poin plus sih. Akhirnya aku justru terjun pertama kali di wadah yang berbeda karena dia di dunia acting, aku pertama kali di musik dan nggak ada satupun keluarga aku yang bermusik. Jadi dia juga sebenarnya kaget tuh anak gue bisa nyanyi kah gitu. Jadi dia bingung. Nah ini kan udah rilis single perdana. Kira-kira bakal ada project selanjutnya nggak? Apalagi akhir tahun biasanya nih kebut-kebutan nih. Iya nih, tapi kayaknya sih mungkin tahun depan ya kita. Tahun depan oke. Awal, tengah, akhir tahun? Belum spill. Jadi tungguin aja ada projectnya. Terus beda juga. Beda tuh maksudnya bukan nyanyi? Nyanyi, maksudnya kalau di luar nyanyi ada juga. Tapi apa ya, tungguin aja deh. Aku kayak bingung jadinya spillnya. Pokoknya aku nyuruh teman-teman semua nunggu. Tapi nggak apa-apa, biar penasaran aja. Cuman kayak aku bakal memberikan karya baru terus. Gitu. Bisa di follow sosmednya aja kali ya langsung biar tahu nih kalau lagi ngapain sih kan. Bener, boleh banget. Garap apa gitu. Sih gitu. Oke, nah ini mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan kayak mulai ngulik-ngulik pribadi kali ya. Apa tuh? Nih aku penasaran, kamu menggeluti dunia entertainment itu emang jadi pilihan diri sendiri atau ada diarahin dari orang tua atau dari keluarga mungkin? Sebenarnya dari papa aku kan entertain juga dari jadul. Cuman dia tuh nggak pernah kepikiran juga kalau misalnya anaknya tuh punya passion yang sama. Dan aku pun juga sebenarnya nggak pernah nonton film papa, nggak pernah kayak sama sekali nggak pernah, karena mungkin kayak udah nggak, mungkin pernah yang baru-baru yang tapi kalau misalnya dia waktu masih muda dan masih fit kayaknya aku nggak pernah nonton. Masih six pack gitu, aku nggak nonton. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin karena darah seninya dari papa dan dari nenek sih sebenarnya. Nenekku juga entertain. Cuman akhirnya aku justru terjun pertama kali di wadah yang berbeda karena dia di dunia acting, aku pertama kali di musik dan nggak ada satupun keluarga aku yang bermusik. Jadi dia juga sebenarnya kaget tuh anak gue bisa nyanyi kah gitu. Jadi dia bingung. Terus aku juga audisi ajang pencarian bakat The Voice Indonesia dulu. Aku nggak ngomong juga sama papa. Oh iya, itu berarti usia berapa tuh kan? 13 tahun. 13 tahun memutuskan sendiri. Iya. Papa nggak tahu. Iya. Sebenarnya aku juga nggak tahu apa kenapa tiba-tiba masuk juga, aku bingung. Wow. Iseng-iseng berhadiah. Terus tapi akhirnya masuk. Dari situ dia baru tahu lah. Dari situ dia baru support dan baru dukung. Tapi tidak pernah mengarahkan untuk kamu harus kesini, arahnya harus seperti ini. Terus genre kamu harus ini, ataupun kalau kamu ngambil peran acting harus yang ini, enggak. Katanya karena menurut dia lebih kepada learning by doing. Yang penting kayak lo nyebur dulu deh baru bisa berenang, jangan belajar renang di luar baru nyebur gitu kan. Kita jadi nggak tahu kan cara renang yang benar gimana. Jadi membiarkan aku untuk mencari arahnya kemana, jalannya kemana, tapi tetap sebagai orang tua mengarahkan untuk ya arah yang positif, tetap diarahin sebagai orang tua lah ya, di jalan yang tetap harus tetap dipantau lah gitu. Jadi nggak purely bebas. Oh oke. Tapi aku jadi penasaran deh Kanesha, kalau boleh tahu apa sih bentuk support dari papa atau mama ya, dari keluarga, misalnya kayak selalu nemenin kamu kalau ada perform atau apa, boleh diceritain nggak? Mungkin mama kalau dari kecil dulu, karena kan aku masih 13 tahun masih ya nggak tahu apa dunianya kayak gimana. Terus itu mama memang selalu nemenin dari aku kayak karantina yang dia mau bawa-bawain barang-barang aku yang kayak kok ngangkat-ngangkat koper lah, soalnya kan aku harus sibuk latihan dan dia yang ngurusin aku banget. Kalau misalnya suaraku habis bikinin kencur lah, terus bawain yang uap buat nebulizer gitu-gitu. Itu sebenarnya banyak banget bentuk supportnya. Tapi dengan kehadiran mereka di saat aku perform, di saat aku kayak
ya banyak hal sih sebenarnya itu menjadi support buat aku juga. Dan kalau papa sih lebih, kalau itu mama dulu waktu kecil, kalau sekarang dia udah lebih ngebebasin kan anaknya udah gede kali, udah malu ditemen-temenin sama mamanya terus. Coba belajar mandiri juga iya deh sih gitu bener. ya. Cuma kayak tetap aja entah itu di musik ataupun acting, kayak misalnya aku syuting sampai keluar kota gitu, mama tetap berusaha buat nemenin kalau dia bisa. Terus papa juga kalau misalnya habis nonton, misalnya ada misalnya web series aku satu episode keluar, dia lihat nanti dia kasih arahan, kasih masukan, harus sih seperti apa gini atau misalnya kalau aku mau test cam atau mau lagi ada casting dan lain sebagainya, dikasih pesan juga, coba kayak gini, tapi bikin aku explore lebih luas lagi. Dan apa ya, dia tetap kasih ilmu yang dia punya, selagi dia punya dia coba berikan dan kasih dukungan positif buat aku sih. Coba ngarahin sesuai porsi juga ya Kak ya. Tapi aku jadi penasaran ya, ada 2 pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Kakak pernah nggak waktu papa masih syuting atau ikut ke lokasi syuting gitu atau? Itu ya, tidak pernah. Nggak pernah ya, kayak pulang-pulang, oh udah syuting ya Pak ya? Gitu. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba dia shoot, tiba-tiba besoknya kayak papi ada film ini gitu. Kapan syutingnya? Kalau tiba-tiba udah syuting gitu.